dosa kesalahannya. Ini di malam Sya'ban ini, ya Allah ampuni ya Allah. Atau ya Allah ampuni dosa ayah saya ya Allah. Jadi walaupun kita ke 70 wali apa sekaligus, tapi kalau orang tua kita lewatin, itu enggak ada pengaruhnya apa-apa. Maka yang pertama, sahiran, tukang sihir. Itu enggak dapat ampunan. Kedua, kahinan, ya, tukang ramal, ngudi nasib. Yang ketiga, au musyahinan, orang bermusuh-musuhan, marah, ya, marah-marahan. Yang keempat, akul walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Yang kelima, mudminul khamri, orang yang minum khamr, mabuk-mabukan. Maka di malam itu enggak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak dapat ampunan. Seluruh makhluk dapat ampunan, tapi orang yang mudminul khamri itu enggak dapat ampunan. Baik yang minum maupun yang dagang, atau yang memfasilitasi, atau yang patungan, ikut patung-patungan. Itu kebagian. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang kelima, akilur riba. Orang yang makan riba. Riba itu rentenir, ngebungain duit. Agak makan buah, bunganya mulai dimakan. Ya, udah kayak kuburan pisan. Iya, kuburan makanannya bunga. Iya, buahnya kapan nih makan bunga terus. Naudzubillah min dzalik. Orang yang makan riba, itu dosa paling kecil makan riba, sama aja seorang anak memperkosa ibunya sendiri. Naudzubillah min dzalik. Itu sekecil-kecilnya riba. Maka jauhi yang namanya riba. Ya. Yang berbuat, yang mengadakan itu enggak dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, yang keberapa? Yang ketujuh, au musiran 'ala zina, orang yang suka berzina. Baik pelaku, yang mengadakan, yang memfasilitasi, ya, yang bikin layanan. Na'udzubillah min zalik, itu enggak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, au namaim, orang yang suka ngadu domba. Ini hati-hati lidah, gara-gara lidahnya orang jadi ribut. Gara-gara lidahnya orang jadi pecah. Gara-gara lidahnya si A sama si B jadi bertengkar. Gara-gara lidahnya persatuan jadi pecah. Ngadu domba. Ini yang enggak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, au qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturrahim. Ini enggak dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. La yadkhulul jannah qati', enggak akan masuk surga orang yang memutus, yaitu qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturrahim. Nah, itu 9 golongan yang enggak dapat ampunan. Fa inna haula'i la yaghfirunahum, maka bagi mereka semua enggak dapat ampunan hatta yatubu wa yutraku, sehingga dia kembali bertobat kepada Allah dan meninggalkan hal-hal yang tadi itu. Selama dia belum bertobat, maka tidak ada ampunan dari Allah. Tapi dia kembali dapat hidayah, ya, sebesar apapun kesalahannya, kalau dia bertobat pada Allah, niscaya Allah ampuni. Nah, mudah-mudahan enggak ada tuh 9 golongan tadi di diri kita. Kalau ada, bertobat dan tinggalkan segera. Supaya apa? Dapat ampunan Allah. Karena nikmat yang terbesar di dunia ini, hidup ini, nikmat yang sangat besar. Abu ulaka bi ni'matika alayya, yaitu dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita ibadahnya banyak, ya, hal-hal baiknya banyak, tapi enggak dapat ampunan dari Allah. Ini yang sengsara kita. Maka kita baca tadi itu nasyid, qasidah, salawat, ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. Apa yang pertama diminta? Waghfir lana ma madha. Ampun dulu.
Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Minta ampunan dulu kita. Makanya ma min sautin ahabbu ilallah min sauti abdin muznibin taba ilallah. Tidak ada suatu suara yang sangat dicintai Allah, yaitu suara tangisan orang yang berdosa minta taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi suara yang sangat disukai Allah adalah suara minta taubat seorang hamba. Bahkan di terusan hadisnya, hadis kursinya, fayaqulullah ta'ala labbaika ya abdi. Allah langsung menyaut kepada seorang hamba yang minta ampun. Salma turid, tuh Allah kasih apa keistimewaan bagi orang yang beristighfar bertobat. Apa yang kau inginkan minta, kata Allah. Ya, maka banyak-banyak bertobat kepada Allah. Ya, mudah-mudahan ini di akhir-akhir, ya di pertengahan mau akhir bulan Sya'ban, Allah beri kekuatan pada kita dalam beribadah, biar tambah kuat, tambah semangat dalam beribadah, ya. Dan Allah berikan kekuatan pada kita juga dalam hal untuk meninggalkan apa yang Allah larang. Amin ya rabbal alamin. Ya, semoga kita semua sehat walafiat, istri, keluarga kita, anak-anak kita semua sehat walafiat. Dan semoga urusan kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, dan juga semoga rezeki kita Allah luaskan, rezeki yang halal barakah buat bekal ibadah. Semoga urusan kita dunia wal akhirah Allah mudahkan. Ini yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf.